Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang organogenesis pada tumbuhan. Baik, sebelum masuk di materi pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Ainun Ahmad. Yang kedua, saya Muhammad Andre Ibrahim. Saya Ardia Pramisti Regita E. Ali. Saya Gina Puluhulawa. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari organogenesis. Organogenesis adalah proses perkembangan pucuk atau akar adventif dari dalam sel-sel kalus. Proses tersebut terjadi setelah periode istirahat pada pertumbuhan kalus antara saat pengkulturan eksplan dengan terjadinya induks. Yang kedua, ada proses mikrosporogenesis. Organogenesis merujuk kepada proses yang menginduksi pembentukan jaringan sel atau kalus menjadi tunas dan tanaman sempurna. Proses ini diawali oleh hormon pertumbuhan. Baik, selanjutnya pemateri kedua dipersilahkan. Proses organogenesis. Kita ketahui bersama dalam pengertiannya bahwa organogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan tunas dari jaringan meristem. Proses organogenik dimulai dengan perubahan sel parenkim tunggal atau sekelompok kecil sel, di mana selanjutnya membelah menghasilkan suatu massa sel globuler atau meristemoid bersifat kenyal dan berkembang menjadi primordium pucuk atau akar. Kejadian ini dapat terjadi langsung pada eksplan atau tidak langsung melalui pembentukan kalus. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama video mengenai proses pertumbuhan akar lateral. Masuk pada materi yang selanjutnya yaitu organogenesis tidak langsung. Yang pertama, prosesnya itu melalui kalus. Kemudian kalus adalah sekumpulan sel amorphous yang terjadi dari sel-sel jaringan awal yang membelah diri secara terus-menerus. Yang ketiga, sel-sel penyusun kalus adalah sel-sel parenkim yang mempunyai ikatan renggang dengan sel-sel lainnya. Yang terakhir, kalus dapat diperoleh dari bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun. Kemudian, dalam teknik kultur jaringan atau in vitro, kalus dapat diinduksi dengan menambahkan zat pengatur tumbuh yang sesuai dengan media kultur, misalnya auksin dan sitokinin yang disesuaikan. Jika konsentrasi auksin lebih besar daripada sitokinin, maka kalus akan terbentuk. Sedangkan jika konsentrasi sitokinin yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi auksin, maka yang terbentuk bukanlah kalus, melainkan tunas. Kemudian kultur kalus memiliki potensial morfogenetik yang bervariasi. Lalu sering gagal beregenerasi membentuk tunas atau hanya membentuk akar. Artinya, kalus ini lebih sering beregenerasi membentuk menjadi tunas. Kemudian, kalus akan menghasilkan tanaman dengan genetik yang bervariasi tadi. Selanjutnya kita masuk materi organogenesis langsung. Yang pertama, proses organogenesis langsung ini terjadi langsung pada eksplan. Yang kedua, untuk perbanyakan tunas dapat diinisiasi langsung dari tunas adventif.
Selanjutnya yang ketiga, tergantung pada bagian tanaman yang digunakan sebagai eksplan dan jenis tanaman yang dikulturkan. Selanjutnya yang keempat, tahapan organogenesis langsung ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama disebut dengan tahap inisiasi dan tahap yang kedua disebut dengan tahap multiplikasi tunas. Eksplan adalah bagian dari tanaman yang dijadikan sumber perbanyakan dalam kultur jaringan. Eksplan dapat berupa potongan daun, bonggol, potongan akar, biji, bunga, dan bagian lain dari tanaman.